Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah dan kita masih dalam perang Khaybar. Pada pertemuan lalu telah kita mulai pembahasan yang pertama dan telah kita jelaskan bahwasanya Khaybar terdiri atas dua bagian ya. Adapun setengahnya yang terdiri atas dua wilayah yaitu Natat dan Ashiq. Adapun Natat ya di situ ada benteng Naim, kemudian benteng Sa'ab dan benteng Qal'ah Zubair. Dan tiga benteng ini sebagaimana pertemuan lalu telah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagian dari Syiq yaitu dua benteng, benteng Ubay dan benteng Nazar. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ke wilayah kedua di Khaybar. Di situ ada tiga benteng, benteng Al-Qamus dan benteng Al-Waqih dan benteng As-Sulalim ya. Adapun daerah Natat yaitu benteng Naim, kemudian benteng Sa'ab dan benteng Qal'ah Az-Zubair telah selesai dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi masuk kepada daerah Syiq. Di situ ada benteng Ubay dan juga ada benteng An-Nazar ya. Maka Rasulullah SAW pun beranjak menuju ke daerah Syiq ya. Masuk kepada benteng yang keempat ya. Maka terjadilah peperangan ya. Kemudian salah seorang dari mereka dari Yahudi keluar dan menantang duel kepada kaum muslimin, maka akhirnya disambut oleh seorang sahabat bernama Al-Hubab Ibnul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Al-Hubab pun membunuh Yahudi tersebut. Kemudian muncul lagi orang kedua dari Yahudi, kemudian berkata, "Man yubariz? Siapa yang mau berduel denganku?" Maka keluarlah Abu Dujana Simak bin Kharashah. Dialah pahlawan yang masyhur dalam perang Uhud ketika dia memakai sorban berwarna merah ya. Sebagaimana telah masyhur ceritanya sebelumnya telah kita sampaikan. Maka disambut oleh Abu Dujana radhiyallahu taala anhu dan akhirnya dia pun berhasil membunuh lelaki Yahudi tersebut. Ya ketika itu akhirnya Abu Dujana pun masuk ke dalam benteng, kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Maka terjadi peperangan dalam benteng. Akhirnya orang-orang Yahudi pun kabur dari benteng tersebut, dari benteng Ubay ya. Kemudian mereka pun masuk ke benteng berikutnya yang ada di Syiq yaitu benteng An-Nazar. Benteng Nazar. Benteng Nazar itu benteng yang terakhir yang ada di Syiq, itu benteng kelima. Adalah benteng yang paling kokoh yang ada di daerah situ ya. Dan orang-orang Yahudi seakan-akan yakin bahwasanya kaum muslimin tidak akan bisa menembus benteng tersebut, tidak akan mungkin bisa masuk dalam benteng tersebut. Maka karena benteng tersebut begitu kokoh, maka orang Yahudi mulailah mereka memanahi kaum muslimin dari atas ya. Dan ini sulit melawan suatu kaum yang mereka bersembunyi di balik benteng dan bentengnya tidak bisa ditembusi. Maka mereka pun menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak panah, menghujani anak panah dengan batu-batu ya. Ya sampai ada sebuah anak panah yang mengenai baju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecantol di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena sulit ditembus, Rasulullah sallam menyuruh untuk menyiapkan al-manjanik. Al-manjanik ini semacam katapel raksasa ya untuk melemparkan batu besar. Dan manjanik ini Rasulullah sallam dapatkan di benteng As-Sa'ab. Ya benteng sebelumnya yang dikuasai oleh Rasulullah sallam ada manjanik. Maka dibawalah dikeluarkan manjanik. Kemudian disiapkan batu yang besar, akhirnya dilemparkan kepada benteng, ya karena hantaman begitu kuat, akhirnya timbullah bolong di benteng tersebut. Ketika ada bolong di benteng tersebut, akhirnya kaum muslimin pun bisa masuk melalui benteng bolongan tersebut, ya. Akhirnya terjadi peperangan dalam benteng tersebut. Akhirnya mereka pun kabur, ya, mereka kabur meninggalkan benteng dan akhirnya mereka meninggalkan anak-anak mereka dan mereka meninggalkan istri-istri mereka di benteng tersebut. Maka ketika benteng An-Nazar telah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti daerah
wilayah pertama, setengah dari Khaybar sudah dikuasai. Itu lima benteng ya, benteng Naim, benteng Sa'ab, kemudian benteng Qal Az-Zubair, kemudian benteng Ubay, dan terakhir tadi benteng An-Nazar. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju wilayah kedua dari Khaybar yang disebut dengan wilayah Al-Qutaybah. Di situ ada 3 benteng, yaitu benteng Al-Qamus, kemudian benteng Al-Watih, dan benteng As-Sulalim. Maka orang Yahudi yang tersisa semuanya kabur ke benteng-benteng tersebut, mereka bertahan di benteng tersebut. Timbul perselisihan di kalangan para ahli sejarah, apakah 3 benteng tersebut dikuasai oleh kaum muslimin dengan peperangan atau karena ada asullah, yaitu mereka menyerah dan mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Adapun Ibnu Ishaq, ya sahibus sirah, ya, penulis sirah terkenal, beliau mengatakan telah terjadi peperangan di benteng Al-Qamus, benteng pertama. Ya, adapun benteng kedua dan ketiga, maka terjadi mereka menyerah. Ya, ataupun benteng pertama dari 3 benteng tersebut, Al-Qamus, kemudian Al-Watih dan Sulalim, maka terjadi sempat peperangan di benteng Al-Qamus. Ya, sehingga terjadi peperangan dan akhirnya disitulah benteng tersebut dikuasai, dan disitulah Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, istri Nabi SAW ketika itu masih wanita Yahudiyah dari kabilah Nadir, yaitu Huyai bin Akhtab An-Nadiriyah, akhirnya ditawan oleh para sahabat karena menjadi sabaya, yaitu menjadi wanita-wanita tawanan perang. Setelah benteng Al-Qamus dikuasai, maka akhirnya kaum muslimin mengepung orang-orang Yahudi ya di benteng berikutnya, dan pengepungan terjadi 14 hari ya. Kemudian mereka tetap bertahan 14 hari, cukup lama, mereka tidak mau keluar dan Rasulullah juga tidak bisa masuk. Akhirnya Rasulullah SAW siapkan manjanik untuk melobangi benteng tersebut. Ketika manjanik tadi, ketapel raksasa, siap dilemparkan batu kepada benteng tersebut, akhirnya mereka takut, mereka yakin mereka akan kalah, akhirnya mereka pun minta untuk berdamai, untuk mengadakan perundingan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik dalam sahihnya. Beliau berkata, Anas radhiyallahu anhu berkata, "Fa dhahara 'alaihim Rasulullah sallam fa qatala al-muqatila wa saba az-zarari." Ya, maka Rasulullah SAW ketika perang kemudian mengalahkan mereka, kemudian menawan tawanan perang, fa arsala Kinanatu ibnu Abil Huqaiq. Maka salah seorang tokoh mereka yang bernama Kinanah ibnu Abil Huqaiq. Kinanah ibnu Abil Huqaiq adalah suaminya Safiyah dan mantunya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab yang sudah kita jelaskan yang dibunuh oleh kaum muslimin dalam perang Ghazwat Bani Nadir setelah perang Khandaq ya, karena dialah yang memprovokasi orang-orang Quraisy dan juga kabilah-kabilah Arab Badui untuk datang menyerang kota Madinah sehingga jumlah mereka ketika 10.000. Provokator ulungnya siapa? Bapaknya Safiyah, yaitu Huyai bin Akhtab. Dan Huyai ini punya menantu namanya Kinanah bin Abil Huqaiq, suaminya Safiyah. Akhirnya karena dia orang terpandang, Kinanah bin Abil Huqaiq, dia pun mengirim surat atau mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Inzil fa ukallimuka." Turunlah engkau wahai Rasulullah, kita ketemu, wahai Muhammad, saya ingin berbicara dengan engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am." Silakan. Maka dia pun turun, Ibnu Abil Huqaiq, maka dia minta perjanjian damai dengan Rasulullah SAW dengan syarat yang disepakati oleh mereka. Syarat pertama yaitu semua orang yang berada dalam benteng tidak ditumpahkan darahnya. Itu para pasukan Yahudi yang ada dalam benteng tersebut tidak ditumpahkan darahnya. Kemudian juga yang kedua, semua anak-anak dan wanita ya tidak boleh ditawan. Ya, tidak boleh ditawan oleh kaum muslimin. Yang ketiga, yakhrujul yahudu min Khaybar bi dararihim. Maka orang Yahudi terusir. Rasulullah masih mengalah, silakan kalian pergi dari Khaybar, cari tempat yang lain. Mereka diusir, silakan pergi bersama anak-anak dan istri mereka. Kemudian syarat yang keempat, mereka melepaskan seluruh harta mereka. Semuanya, emas, perak, kemudian al-qura, yaitu kuda yang mereka miliki, wal halqah, alat perang, semuanya tidak boleh yang dibawa, semua ditinggalkan. Wa alal bazzi, dan semua baju yang mereka miliki tidak boleh dibawa, kecuali baju yang sedang mereka pakai. Itu saja. Silakan pergi, tidak dibunuh, tapi pergi dengan kehinaan, pergi meninggalkan Khaybar. Tapi syaratnya tadi, kalian boleh selamat. Istri anak kalian tidak akan diganggu.
Tapi kalian harus meninggalkan seluruh harta kalian, tidak ada yang boleh dibawa. Kuda, kemudian semua harta, ya, emas, perak, binatang ternak, semuanya tinggalkan. Senjata-senjata peperangan, perisai, semuanya, ya. Bahkan baju semua tinggal, kecuali baju yang kalian pakai. Setelah itu kalian keluar dari kota Khaybar, ya. Syarat yang kelima yang penting yaitu tidak boleh menyembunyikan suatu pun. Ada harta tidak boleh disembunyikan. Ada harta tidak boleh disembunyikan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Wa bari'at minkum zimmatullah wa zimmatu rasulih in katamtumuni syai'an." Dan ingat perjanjian Nabi, tanggungan Nabi dan tanggungan Allah dan tanggungan Nabi lepas dari kalian. Jaminan Allah dan jaminan Nabi lepas dari kalian jika kalian ternyata menyembunyikan sesuatu. Rasulullah SAW sudah ingatkan, jangan kalian sembunyikan apapun. Ternyata nanti mereka berkhianat, ternyata ada yang mereka sembunyikan. Akhirnya mereka pun setuju dan mereka pun berdamai dengan Nabi SAW. Kemudian benteng-benteng semua diserahkan kepada kaum muslimin. Mereka harus pergi meninggalkan Khaybar. Ketika Rasulullah SAW ingin mengusir mereka dari Khaybar, ya, kemudian mereka minta permohonan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudahlah kami tidak usah pergi dari Khaybar. Ini Khaybar luas, banyak sekali kebun-kebun kormanya. Ya. Biarkan kami kerja, kami nggak usah pergi Khaybar, kami yang kerja. Dan setengah hasilnya kami berikan kepada anda dan kaum muslimin. Semua buah-buahan, korma, semuanya. Kami yang kerja, setengah hartanya kami berikan kepada kalian, setengah buat kami. Mereka berkata, "Ya Muhammad, da'na nakun fi hadhil ard." Wahai Muhammad, biarkanlah kami di negeri kami ini. Nuslihuha wa nakumu alaih, kami yang ngurus, kami yang ngurusin negeri kami. Fanahnu a'lamu biha minkum wa a'maru laha. Dan karena kami lebih pandai mengurusi tanah kami dan kami lebih bisa memakmurkan tanah kami. Dan ketika itu benar, Rasulullah SAW tidak memiliki budak-budak yang untuk mengurusi Khaybar yang begitu luas. Para sahabat juga mungkin tinggal di situ. Mereka harus pulang ke kota Madinah, menjaga kota Madinah. Masih banyak urusan panjang, ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW setuju. Oke, tidak apa-apa. Mereka kerja, setengah hasilnya diberikan kepada kaum muslimin, ya. Yaitu semua hasil dari perkebunan, dari korma dan yang lainnya diberikan setengahnya kepada kaum muslimin, setengahnya buat mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Natrukukum ala dzalika ma syi'na." Ingat, tidak ada perjanjian berapa tahun. Pokoknya terserah kami, kata Nabi SAW. Kapan kami mau mengusir kalian, maka kalian harus pergi. Ya, kalau kapan kami mengusir kalian, maka kalian harus pergi. Ini terserah kami, ya. Akhirnya mereka pun tinggal di Khaybar. Nanti akhirnya mereka diusir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena permasalahan yang mereka lakukan. Disitulah kemudian Rasulullah SAW menawan Safiyah bintu Huyai bin Akhtab yang nanti akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah istrinya Kinanah bin Abil Huqaiq. Kemudian setelah perjanjian tersebut, ya, ternyata mereka berkhianat. Kinanah ibnu Abil Huqaiq, suaminya Safiyah, ternyata menyembunyikan harta milik mertuanya, harta milik bapaknya Safiyah, ya. Kita tahu bapaknya Safiyah, Huyai bin Akhtab, terbunuh dalam perang Quraidah, Bani Quraidah, ya. Ketika dia diusir dari Bani Nadhir, ya. Ketika dia diusir, dan saya sering sampaikan bahwasanya di Madinah ada 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah. Yang pertama diusir Bani Qainuqa. Ada kasus setelah diusir, kemudian Bani Nadhir. Bani Nadhir diusir karena mereka rencana membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikin makar ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diusir. Ketika diusir, turunlah surat Al-Hasyr tentang pengusiran mereka. Ketika mereka diusir Bani Nadhir, mereka lari ke mana? Mereka ada yang ke Syam, ada yang ke Khaybar. Di antara yang ke Khaybar adalah bapaknya Safiyah. Dia kepala Bani Nadhir dan dia punya harta yang banyak. Maka dia bawa harta dari Bani Nadhir, dia bawa, dia sembunyikan di Khaybar. Kemudian bapaknya Safiyah ini bikin provokasi kepada orang-orang Quraisy dan yang lainnya sehingga datanglah 10.000 pasukan menyerang Nabi dalam perang Khandaq. Ya, termasuk dia yang merayu Bani Quraidah untuk berkhianat kepada Nabi SAW, dan akhirnya Bani Quraidah termakan dengan provokasi Huyai bin Akhtab. Ini saya ingin jelaskan tentang bahayanya Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyah. Bapaknya bahaya, ternyata putrinya Ummul Mukminin. Subhanallah, yukhrijul hayya minal mayyit. Terkadang Allah mengeluarkan orang baik dari orang yang buruk. Intinya akhirnya dia ikut serta dalam perang Bani Quraidah dan akhirnya dia terbunuh
dibunuh oleh kaum muslimin. Tetapi dia sempat membawa harta yang banyak dia simpan di Khaybar. Nah, harta itu disembunyikan oleh ponakannya, oleh mantunya, yaitu Kinanah bin Abil Huqaiq. Ya. Padahal Nabi sudah ingatkan, kalau kalian ada yang sembunyikan, maka lepas jaminan kami. Ibnu Hibban meriwayatkan dan juga Abi Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Faghayyabu maskan li Huyai bin Akhtab." Maskan itu semacam kulit, tempat terbuat dari kulit ya. Di situ diisi harta yang banyak milik Huyai bin Akhtab. Wa kana qad qutila qabla Khaybar, dan dia sudah dibunuh sebelum Khaybar, itu dalam perang Bani Quraidah. Wa kana ihtamalahu ma'ahu yauma Bani Nadhir hina ujliyat Nadhir, dan dia bawa harta tersebut ketika Bani Nadhir diusir karena dia kepala suku Bani Nadhir. Fihi huliyuhum, di situ ada harta-harta Bani Nadhir. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata kepada pamannya Huyai, li ammi Huyayin, ma fa'ala masku Huyai alladhi ja'a bihi min Nadhir. Nabi bertanya kepada orang Yahudi, mana hartanya Huyai yang dia bawa kabur dari Bani Nadhir ke Khaybar. Akhirnya dia berkata, ya, adhabathu nafaqatu wal hurubu. Ya. Kemudian mereka menjawab, sudah habis. Sudah buat nafkah, sudah buat peperangan. Rasulullah SAW bantah, kata Rasulullah SAW, al-ahdu qarib. Belum habis. Baru saja dia bawa harta tersebut. Beberapa 2 tahun lalu dia simpan harta tersebut di sini. Ya, wal malu aksar min dzalik, dan hartanya lebih banyak. Kalau untuk nafkah 2 tahun tidak akan habis. Kalian bohong. Akhirnya Rasulullah SAW menolak orang tersebut kepada Zubair bin Awam untuk dibunuh ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Ra'aitu Huyayyan yatufu fi kharibatin hahuna." Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah, Huyai pernah berjalan daerah sekitar situ. Maka kata Rasulullah SAW, pergilah ke situ cari, dan ternyata benar ya. Kemudian diambillah harta milik Huyai bin Akhtab, dan ketika itu Rasulullah SAW membunuh Kinanah bin Abil Huqaiq dan saudaranya karena mereka ikut serta dalam menyembunyikan harta milik Huyai bin Akhtab. Akhirnya Kinanah dibunuh dan dia adalah suaminya Safiyah ya, suaminya Safiyah. Maka selesailah perang Khaybar. Setelah itu Rasulullah SAW mengumpulkan ghanimah yang banyak dari perang Khaybar ya. Dan Rasulullah SAW bagikan kepada orang-orang yang pernah ikut serta dengan Nabi dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, karena Allah yang telah menjanjikan mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan ghanimah ya. Wa maghanima katsiratan ta'khudunaha atau ya'khudunaha. Mereka akan mendapatkan ghanimah yang banyak, yaitu di Khaybar. Dan semua orang yang pergi ke perjanjian Hudaybiyah semuanya ikut serta dalam perang Khaybar kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ya. Ya, maka Rasulullah SAW tetap memberikan bagian kepada dia karena dia sudah dijanjikan oleh Allah, semua yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah ya, maka akan mendapatkan bagian dari Khaybar. Dan Jabir bin Abdullah meskipun tidak ikut dalam perang Khaybar, dia tetap diberikan bagian, yaitu saham dari ghanimah perang Khaybar. Al-Imam Abi Dawud rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Sahal bin Abi Hathmah bahwasanya Rasulullah SAW membagikan ghanimah dari perang Khaybar menjadi 2. Setengahnya buat para prajurit, para pasukan yang berperang dari kaum muslimin, setengahnya disimpan untuk dibawa ke kota Madinah untuk diberikan kepada orang-orang susah, kepada fakir miskin, kepada tamu-tamu yang datang untuk dimuliakan. Tidak semua diambil oleh para mujahidin. Jadi cuma setengah dari harta Khaybar, harta ghanimah dibagi kepada para mujahidin. Ya. Dan di antara dalil kenapa dibagi setengah buat mujahidin, setengahnya tidak, karena tadi disebutkan tidak seluruh benteng dikalahkan dengan peperangan. Sebagian benteng dikalahkan dengan perdamaian, ya. Dikalahkan dengan perdamaian, ya. Sehingga ghanimah setengah saja, ya, yang dibagikan kepada para mujahidin. Kemudian Rasulullah SAW ketika membagi ghanimah, Rasulullah SAW melihat bagaimana andil, Rasulullah bersikap adil, bagaimana andil seorang prajurit dalam peperangan. Orang yang memiliki kuda
kudanya dipakai dalam peperangan, dia mendapatkan 2 bagian, 2 saham. Prajurit pejalan kaki dapat 1 saham. Prajurit pejalan kaki dapat 1 saham. Prajurit yang naik kuda, kalau itu bukan kudanya, dia dapat juga 1 saham. Tapi kalau dia yang naik kuda dan itu juga kuda miliknya, dia mendapatkan 3 saham. Dia sebagai prajurit dan 2 saham sebagai pemilik kuda. Dan ini sikap adil dalam membagi peraturan, dalam membagi ghanimah ketika terjadi peperangan. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adil melihat bagaimana peran prajurit dalam peperangan. Kita tahu bahwasanya orang yang punya berkuda lebih mematahkan mental musuh karena dia bisa maju, dia bisa sambil berperang naik kudanya dan itu butuh keahlian tersendiri. Oleh karenanya mendapatkan bagian yang banyak dan tidak semua orang punya kuda ketika itu. Disebutkan bahwasanya Zubair bin Awam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 4 saham. Kenapa 4 saham? 1 saham buat Zubair, ya. Kemudian 1 saham buat ibunya karena dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sofia bintu Abdul Muttalib. Jadi mamanya Zubair adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Zubair ibunya namanya Sofia bintu Abdul Muttalib, ya. Kemudian dia juga dapat 2 saham karena dia memiliki kuda. Jadi dia mendapatkan 4 saham. Saham buat dia sebagai prajurit berkuda, saham buat ibunya dan 2 saham sebagai pemilik kuda. Demikian juga Rasulullah SAW membagikan sebagian ghanimah kepada para budak-budak yang ikut serta, para wanita yang ikut serta, tapi tidak mendapatkan saham. Yang penting mendapat bagian dari ghanimah diberikan tanpa ada saham tertentu, ya, sebagai membagikan kesenangan kepada mereka. Kemudian akhirnya kaum muslimin pun pulang dari Khaybar. Ketika sampai di kota Madinah, maka kaum muhajirin mengembalikan manaih kaum Ansar. Jadi ketika datang kaum muhajirin pertama kali di kota Madinah, mereka miskin. Sementara yang kaya adalah kaum Ansar. Dan kaum Ansar menawarkan sebagian harta mereka, hasil kebun mereka kepada kaum muhajirin. Mereka berikan begitu saja. Sebagian setengah dari harta kebun kami akan berikan kepada kalian kaum muhajirin. Tapi kaum muhajirin tidak mau. Kaum muhajirin mengatakan, biarlah kami yang bekerja. Kalian bekerja, membantu kalian, nanti setengah hartanya bagi. Setelah ditaklukkan Khaybar, maka kaum muhajirin tidak lagi mengambil bagian dari pemberian kaum Ansar. Mereka kembalikan. Kenapa? Karena harta yang datang dari Khaybar banyak. Khaybar sangat subur, ya, sangat subur sehingga penghasil korma yang banyak ketika itu, ya, dikuasai oleh orang Yahudi. Ketika dikuasai oleh kaum muslimin, maka hasil korma banyak dibawa ke kota Madinah sehingga kaum muhajirin tidak perlu lagi kerja kepada kaum Ansar karena begitu banyak hasil kebun korma, ya. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma syabi'na hatta fatahna Khaybar." Kami tidak pernah kenyang sampai kami menaklukkan Khaybar. Setelah ditaklukkan Khaybar baru ternyata hasil buminya banyak. Ya, kebunnya banyak diberikan kepada kaum muslimin sehingga mereka bisa kenyang karena datang bantuan dari Khaybar. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Lamma futihat Khaybar, qulna al-an nasba'u minat tamar." Kata Aisyah, setelah Khaybar dikuasai oleh kaum muslimin, baru kita berkata, sekarang kita baru bisa kenyang karena makan korma. Subhanallah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Ai li kathrati ma fiha minan nakhil." Karena begitu banyak korma yang ada di Khaybar, isyaratan ila annahum kanu qabla fatiha fi qillatin minal aish. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum Khaybar dikuasai mereka makan cuma sedikit. Mereka tidak pernah kenyang makan korma. Padahal di Madinah juga banyak korma, tapi karena kaum muslimin banyak, ya, banyak juga orang-orang kaum muhajirin datang dalam kondisi miskin dan banyak sahabat yang tinggal di Sufa sehingga hasil bumi mereka harus bagi sampai mereka tidak pernah kenyang. Aisyah berkata, istri Nabi, kita tidak pernah kenyang padahal suami mereka adalah kepala negara. Mereka tidak pernah kenyang dengan korma. Ya. Ini menunjukkan hidup mereka yang sangat-sangat prihatin, sangat sederhana sebagaimana saya pernah sampaikan ketika ada seorang wanita datang minta makan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah akhirnya cari-cari makanan, dia tidak menemukan kecuali 1 butir korma. Di rumah tidak ada kecuali 1 butir korma, maka dia pun berikan kepada orang meminta tersebut, ya. Dan ini menunjukkan dermawannya Aisyah, dia tidak ada makanan kecuali 1 butir korma, itu pun dia berikan kepada orang lain. Maka ikhwan dan akhwat, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang kenyang ini, mau kenyang apa saja bisa. Mau kenyang korma kalau kita mau bisa. Cuma kita enggak usah tinggal di Saudi, korma banyak. Mau kenyang korma bisa, cuma kita enggak begitu suka korma. Korma paling buka puasa kita makan, ya.
Mau kenyang nasi bisa, mau kenyang ikan bisa, mau kenyang daging bisa, mau kenyang apa saja bisa. Para sahabat dahulu mereka lebih suka makan gandum daripada korma. Mereka lebih suka makan gandum. Roti itu makanan spesial daripada korma. Korma saja yang mereka lebih suka gandum daripada korma. Korma pun mereka tidak kenyang. Bayangkan dari tahun pertama Hijriah sampai 7 Hijriah mereka tidak pernah kenyang korma. Bukan kelas-kelas bawahan yang tidak pernah kenyang korma. Istri-istri Rasulullah SAW tidak pernah kenyang korma. Anaknya Umar bin Khattab tidak pernah kenyang korma. Setelah dikuasai Khaybar, baru kemudian mereka bisa kenyang makan korma ya. Jadi maksud saya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Alhamdulillah, maka kita banyak pandai-pandai bersyukur, jangan lupa dengan nikmat Allah Subhanahu. Kita sebut-sebut alhamdulillah kita masih bisa kenyang, kita masih bisa makan, masih banyak kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, adapun nikmat Rabbmu ingat-ingatlah, sebut-sebutlah, karena kadang kita lupa bahwasanya yang kita rasakan sekarang kehidupan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan minta pertanggungjawabannya pada hari akhirat kelak. Taib, di dalam perang Khaybar ada seorang Arab Badui yang dia mati syahid ya. Ya, dan kisahnya menakjubkan yang menunjukkan tentang pentingnya niat ya. Diriwayatkan oleh Hakim dan Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Syaddad bin Al-Had. Ana rajul min al-Arab, ada seorang Arab Badui, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Uhajiru ma'aka ya Rasulullah." Aku berhijrah bersamamu. Fa ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bihi. Maka dia minta izin untuk berhijrah bersama Nabi, akhirnya berhijrah bersama Nabi. Dan Nabi bilang sama para sahabat, perhatikan Arab Badui ini, tolong perhatikan. Tatkala terjadi perang Khaybar, maka Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah. Ya, jadi perang Khaybar kan bertahap. Maka Rasulullah SAW kasih para sahabat, kemudian Rasulullah SAW berkata, jangan lupa kasih Arab Badui tersebut. Ya, wa kana yar'a dhahrahum, karena dia berjaga di belakang. Dia berjaga di belakang, dia tidak tahu ada ghanimah di depan. Kata Nabi, jangan lupa kasih dia. Akhirnya para sahabat membawakan ghanimahnya, jatah dia dikasih. Kemudian ketika dikasih dia bertanya, "Mahadha, apa ini?" Mereka berkata, "Qasamahu laka Rasulullah SAW." Ya, ini adalah bagianmu. Maka dia pun mengambil bagian tersebut, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Muhammad." Dan kita tahu orang Arab Badui, mereka kalau panggil Nabi, mereka tidak panggil ya Rasulullah. Adab mereka memang kurang karena mereka Badui ya. Mereka kasar. Mereka kalau panggil nama Nabi, mereka panggil nama, "Ya Muhammad." Mereka tidak bilang ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak. Mereka bilang ya Muhammad. Ma'ala hadza taba'tuka. Aku ikut engkau ya Muhammad bukan untuk ngambil ghanimah ginian. Subhanallah. Niatnya tulus karena Allah, bukan karena mencari ghanimah. Walakin taba'tuka ala an urmaha huna. Tapi saya ikut engkau wahai Muhammad supaya aku kena panah di sini. Wa asyara ila halqihi bisahmin. Fa amut. Aku ingin ada anak panah yang tembus ke sini dan aku mati. Aku ingin, itu cita-citaku. Wa adkhulal jannah. Kemudian aku masuk surga. Itu niatku. Ketika dia mengatakan, saya tidak butuh ghanimah ya Rasulullah. Saya ingin ikut engkau, ingin mati syahid, ingin ada anak panah masuk sini. Kemudian saya mati syahid, masuk surga. Kata Rasulullah SAW, "In tasduqillaha yasduqka." Kalau engkau niatmu benar, jujur karena Allah, maka Allah akan mengabulkan permohonanmu. Falabithu qalilan thumma nahadhu fi qitalil adu. Kemudian mereka tenang sebentar, kemudian mereka melanjutkan peperangan karena kita tahu Khaybar bertahap, tidak langsung. Maka mereka pun maju berperang dan dia pun ikut dalam perangan tersebut. Kemudian setelah selesai peperangan didatangkanlah mayatnya. Yuhmalu, dia dipikul, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad asabahu sahmun haitsu asyar, dan benar anak panah masuk di lehernya sebagaimana tempat dia tunjukkan. Subhanallah. Ya. Kata Nabi, huwa itu laki-laki yang tadi, yang kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Sadaqallah fasadaqahu." Berarti dia tulus waktu mengucapkan demikian, maka Allah kabulkan permintaannya. Ya. Kemudian Nabi pun mengkafankannya, kemudian Rasulullah SAW pun letakkan di depan, kemudian Rasulullah SAW menyolatkannya. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya tersebut, "Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila syahidan fa ana alaihi syahid." Ya Allah, sungguhnya ini hambamu, dia telah keluar untuk berhijrah di jalanmu, maka dia pun mati syahid, terbunuh syahid, maka aku menjadi saksi bahwasanya dia mati syahid ya. Maka dikuburkanlah orang tersebut ya.
Taib, sebaliknya kalau tadi kita takjub dengan seorang yang mati syahid, ya, karena niatnya yang tulus dan Allah mudahkan permohonannya. Oleh karenanya kita kalau punya niat yang tulus, biasanya Allah mudahkan. Tapi kalau niat kita enggak tulus, masih kecampur-campur dengan niat yang lain, tercampur dengan riya, tercampur dengan pamer, tercampur dengan angkuh, ya, macam-macam, ya, maka kadang-kadang terjadi, kadang-kadang enggak, ya. Tapi kalau seorang tulus karena Allah, biasanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niatnya tidak terkontaminasi. Kita lanjutkan kisah berikutnya, Qissatul Asja'i. Ada seorang dari Asja', dari kabilah Asja'. Ini ceritanya terbalik. Dia mati dalam perang tersebut. Dan Rasulullah SAW tidak mau menyolatkannya. Sebabnya karena dia melakukan gulul. Gulul itu mengambil harta ghanimah ketika sebelum dibagi. Belum waktunya dia ngambil, ya. Tidak diperbolehkan. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia berkata, "Ana rajulan minal muslimin min Asja' tufiya bi Khaybar." Ada seorang laki dari kaum muslimin dari kabilah Asja' wafat di Khaybar. Wa annahu dzukira li Rasulullah sallam. Disebutkan ya Rasulullah si fulan wafat. Kata Rasulullah sallam, "Shallu ala sahibikum." Kalian aja yang salat. Aku enggak. Ya. Fataghayyara wujuhul qaum lidzalik. Mereka bawa kepada Nabi agar Nabi yang salatkan. Sebagaimana Arab Badui tadi Rasulullah yang salatkan. Sekarang malah tidak. Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Kalian yang salatkan, aku enggak. Maka para sahabat berubah wajah mereka. Ada apa dengan orang ini? Falamma ra'a alladhi bihim, tatkala Rasulullah melihat perubahan wajah mereka, para sahabat heran kenapa Rasulullah tidak mau menyolatkan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Sungguhnya kawan kalian ini telah mengambil harta sebelum dibagi, ya. Fafattashna mata'ahu, kami pun memeriksa barang-barangnya. Fawajadna fihi kharazan min kharazil yahud ma yusawi dirhamain. Maka mendapatkan semacam kalung, ya. Harganya tidak sampai 2 dirham. Artinya perkara yang sepele. Perkara yang sepele, tapi karena ini harta gulul yang tidak halal, maka Nabi tidak menyalatkan. Karena gulul adalah dosa besar. Seorang mengambil harta ghanimah meskipun sedikit. 2 dirham, dah sampai 2 dirham. Rasulullah tidak mau menyalatkan. Ini dalil bahwasanya dibolehkan bagi seorang kiai atau seorang pemuka agama, jika ada orang meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar, ya dia boleh meninggalkan tidak salat kepada orang tersebut sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Tentu orang tersebut butuh doa, ya. Tetapi sebagai pelajaran agar yang lain tidak melakukan seperti perbuatannya. Karena kalau ada yang melakukan seperti perbuatannya, tidak disolatin. Ya, oleh karenanya Nabi SAW tidak menyolatkan. Ya, tidak mau menyolatkan orang ini, tapi Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyolatkannya. Karena dia membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk, ya, peringatan kepada yang lainnya agar tidak melakukan seperti perbuatan orang tersebut. Taib, setelah Khaybar dikuasai, datanglah para sahabat dari negeri Habasyah. Kita sudah pernah cerita sekitar tahun ke-5 kenabian, ya. Ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, belum hijrah, masih di Mekah, sekitar 5 tahun berdakwah. Ketika intimidasi kaum musyrikin Quraisy kepada para sahabat semakin kuat, akhirnya Rasulullah SAW suruh sebagian sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. Sehingga banyak berhijrah ke negeri Habasyah, ya. Yang mereka diantaranya di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ketika Rasulullah SAW sudah balik ke Madinah, ternyata datang rombongan dari Khaybar, datang ke kota Madinah, ya. Bagaimana kisahnya? Kisahnya yaitu ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Najasyi setelah Hudaybiyah. Jadi para sahabat sudah lama mereka di Habasyah, dan itu suatu perjuangan yang berat. Bagaimana mereka pergi dari suatu kota yang lebih kaya kepada yang lebih miskin. Habasyah miskin. Mekah lebih kaya. Bukan berhijrah ke negeri yang lebih kaya, berhijrah kepada negeri yang lebih miskin. Mereka pergi ke Habasyah. Setelah itu di sana tidak sesuai dengan cuaca yang mereka biasanya. Kemudian juga di sana mereka tinggal di negeri kaum Nasara. Kemudian bahasanya juga berbeda, ya. Ya, suatu kondisi yang tidak mengenakan, tapi mereka bertahan. Mereka bertahan di sana dari tahun 5 Hijriah, dari 5 kenabian sampai 7 Hijriah. Berarti berapa tahun tuh? Rasulullah berhijrah tahun 13. Berarti 8 sama 7, 15 tahun mereka di sana. Waktu yang cukup lama. Ya.
Dan ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Najasyi melalui Amr bin Umayyah ad-Dhamri, maka Nabi mengirim surat kepada Najasyi, wahai Najasyi, suruh sahabat-sahabatku untuk pulang ke kota Madinah, ya, dan siapkan perahu buat mereka. Dan Najasyi baik, maka Najasyi siapkan 2 kapal besar, ya, untuk mereka naiki agar mereka bisa pulang ke kota Madinah, ya. Akhirnya mereka sampai ke kota Madinah. Ketika Nabi sampai kota Madinah bertemu dengan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, maka Nabi pun berkata, "Ma adri bi ayyihima ana asarru bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far." Aku tidak tahu mana yang buat aku lebih gembira. Apakah karena aku menaklukkan kota Khaybar atau datangnya Ja'far? Ya, artinya Rasulullah sangat mencintai Ja'far, kalau sepupunya, saudaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Bersamaan dengan datangnya Ja'far bin Abi Talib dengan sahabat-sahabat dari Habasyah, demikian juga datang kaum Asy'ariyin. Kaum Asy'ariyin adalah dari negeri Yaman, ya. Mereka berjumlah 50 sekian orang, ya. Di antara mereka adalah Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang masyhur Abu Musa al-Asy'ari, di antara kaum Asy'ariyin. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau bercerita, kami di Yaman, balagana makhrajan Nabi, maka sampai kepada kami makhrajun Nabi, kabar bahwasanya Rasulullah SAW, seorang Rasul, sudah keluar, ya. Dan kami fakharajna muhajirina ilai, dan kami ingin berhijrah menuju kota Madinah, ya. Nabi sudah keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan kami ingin berhijrah dari Yaman menuju kota Madinah. Ana wa akhwani li asgharuhum wa ana wa akhwani li an asgharuhum, dan saya bersama 2 saudaraku dan aku yang paling kecil di antara mereka. Ahaduhuma Abu Burdah, salah satunya adalah Abu Burdah, yang satunya adalah Abu Ruhm. Jadi mereka 3 bersaudara bersama rombongan yang lain sekitar 50 sekian. Kemudian faraqibna safinatan, kami pun naik kapal dari Yaman menuju ke Hijaz. Fa'alqatna safinatuna ila Najasyi bil Habasyah, ternyata kami dibawa oleh ombak sehingga kami pun terdampar di negeri Habasyah. Qadarullah fawafaqna Ja'far bin Abi Talib wa ashabahu indahu. Kami di sana kami ketemu dengan Ja'far bin Abi Talib, ya. Maka Ja'far cerita, sungguhnya Rasulullah SAW telah mengutus kami ke sini, ke Habasyah, dan Rasulullah menyuruh kami untuk tinggal di Habasyah, dan mereka sudah 15 tahun. Ya, fa aqimu ma'ana, maka Ja'far dengan baik mengatakan, sudah kalian tinggal aja sama kami di sini di Habasyah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kami pun tinggal bersama Ja'far di negeri Habasyah. Sampai akhirnya kami bareng-bareng naik kapal bareng-bareng dari Habasyah menuju kota Madinah. Jadi rombongannya Ja'far, itu juga ada rombongan Abu Musa al-Asy'ari yang berjumlah 50 sekian. Dan kami ketika tiba, qadarullah ternyata Rasulullah SAW baru menang dari perang Khaybar. Dan akhirnya mereka para sahabat juga yang datang dengan kapal tersebut dikasih saham juga, dikasih bagian daripada ghanimah. Ya, kata Abu Musa al-Asy'ari, fa'atana minha, kami pun diberi bagian dari ghanimah perang Khaybar. Padahal seorang pun yang tidak ikut perang Khaybar tidak dikasih. Yang tidak ikut perang Khaybar tidak dikasih, kecuali kami, ya. Kecuali kami yang datang dengan safinah, dengan kapal, maka Nabi pun berikan kepada kami sebagai bentuk kegembiraan Nabi SAW kepada mereka, ya. Dan kita tahu Asy'ariyin, ya, Asy'ariyin adalah suatu kaum yang mulia. Rasulullah SAW pernah memuji mereka, ya. Rasulullah SAW pernah berkata, yaqdumu alaikum godan aqwamun hum araqqu quluban lil islami minkum. Kata Rasulullah SAW, akan datang kepada kalian besok suatu kaum yang mereka hatinya lebih lembut kepada Islam daripada kalian. Ternyata datanglah kaum al-Asy'ariyun dari Yaman, di antaranya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum, ya. Kemudian juga dalam Sahihain dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW pernah berkata, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'am wa iyalihim bil Madinah jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Sungguhnya Asy'ariyin, yaitu kaum Asy'ariyin, yaitu dari Yaman, Abu Musa al-Asy'ari, sukunya Abu Musa al-Asy'ari, kalau mereka kehabisan miskin, mereka tidak punya makanan dalam peperangan atau di luar peperangan, atau makanan mereka tinggal sedikit untuk anak-anak mereka, maka mereka kumpul bareng-bareng. Ini Asy'ariyin semuanya mereka punya apa, ya, persatuan yang baik. Mereka kumpulkan seluruh makanan mereka dalam satu tempat atau satu baju, satu kain,
Tsumma iqtasamu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah. Kemudian mereka bagi rata. Ya, jadi di antara mereka tenggang rasa dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau mereka ada kekurangan sebagian sudah yang punya makanan banyak kumpulin semua. Sudah kumpul rame-rame dibagi rata. Semuanya yang enggak punya makanan sama dengan yang punya makanan banyak. Ini menunjukkan tenggang rasa, perhatian di antara mereka. Maka Rasulullah SAW memuji mereka. Rasulullah SAW berkata, "Fahum minni wa ana minhum." Ya, mereka bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Ya. Taib. Di antara keistimewaan Asy'ariyin, ya, disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inni la a'rifu aswata rufqati al-Asy'ariyin bil Qur'an." Aku tahu suara orang-orang Asy'ariyin dengan Al-Qur'an. Jadi kalau mereka malam-malam mereka baca Al-Qur'an dengan keras. Hina yadkhuluna bil-lail, ketika mereka pulang ke rumah. A'rifu manazilahum min aswatin bil Qur'ani bil-lail. Aku tahu tempat-tempat tinggal mereka karena Nabi tahu suara mereka. Ternyata mereka kalau baca Quran keras sampai Nabi dari luar kedengaran. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Meskipun aku tidak tahu di mana rumah mereka. Karena kalau mereka masuk rumah siang hari aku tidak tahu. Tapi kalau malam aku dengar suara mereka, aku tahu ini suaranya Asy'ariyin, rumah mereka sebelah sana, ya. Yang menunjukkan bahwasanya baca Quran dengan keras tidak jadi masalah kecuali kalau ada yang istirahat atau yang lainnya, ya. Di antara keutamaan ashabus safinah. Apa keutamaan ashabus safinah? Mereka dianggap telah berhijrah 2 kali. Ya, mereka telah dianggap berhijrah 2 kali. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais. Asma binti Umais, ya, radhiyallahu ta'ala anha, istrinya Ja'far. Asma binti Umais ini wanita yang luar biasa. Dia istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah. Maka Asma binti Umais menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak salah dia yang memandikan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, kemudian dia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Asma bint Umais ini pernah menikah dengan 3 orang yang hebat semua. Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Taib. Ketika itu dia masih istrinya Ja'far bin Abi Thalib ketika baru datang dari Khaybar. Maka suatu hari Asma binti Umais datang menjenguk Hafsah, ziarah di rumahnya Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu Umar, bapaknya Hafsah, masuk ketemu Hafsah dan Asma sedang berada bersama Hafsah. Kemudian Umar bertanya, "Man hadhi? Ini siapa?" Kata Hafsah, "Asma binti Umais." Kata Umar bin Khattab, kata Hafsah, "Ini adalah Asma binti Umais." Kata Umar, "Habasyiyatu hadhihi al-bahriyatu hadhihi." Oh, inilah yang pernah di Habasyah, yang pernah naik kapal menuju ke sini. Kata Asma, "Na'am, iya benar, dia yang pernah di Habasyah." Istrinya Ja'far yang dia pernah naik kapal ke sini. Maka Umar berkata, "Sabaqnakum bil hijrah." Ya, qadarullah kami lebih dahulu berhijrah daripada kalian. "Fa nahnu ahaqqu bi Rasulillah minkum." Kami lebih utama bersama untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ghadibat. Maka Asma marah. Dia mengatakan, "Kalla wallahi, tidak. Kalian tidak lebih berhak kepada Nabi daripada kami." Kemudian Asma berkata, "Kuntum ma'a Rasulillah yut'imu ja'iakum wa ya'idhu jahilakum." Kalian enak tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kalau punya makanan, Nabi kasih kalian. Kami di Habasyah enggak ada makanan. Hidup sengsara, ya. Kalau ada yang jahil di antara kalian, Nabi nasihati. Kalau kami, siapa yang nasihati di sana? Tidak ada Nabi bersama kami. Terus kalian mengatakan lebih hebat daripada kami? Wa kunna fi ardin al-bu'ada al-bughadha bil Habasyah. Kami di tempat yang jauh, tempat yang kami tidak sukai, ya. Kami tidak sukai. Wa dzalika fillah, itu semua kami lakukan karena Allah. Ya. Demi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imullah la at'amu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta adhkura ma qulta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan makan makanan, kata Asma. Dia marah, benar-benar marah, tersinggung dengan Umar. Saya tidak akan makan makanan, saya tidak akan minum apapun sampai saya laporkan perkataanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia tambah lagi, ya. Wa nahnu kunna nu'dha wa nakhaf. Kami dahulu di sana dalam kami dulu diganggu dan kami dalam kondisi ketakutan, ya.
Aku akan sebut ini semua kepada Nabi, wa as'aluhu wallahi la akdzib, dan aku akan bertanya kepada Nabi, demi Allah aku tidak akan dusta, wala azik, dan aku tidak akan menyimpang, wala azidu ali, dan aku tidak tambah-tambahin. Maka Nabi SAW tatkala datang kan di rumah Hafsah. Nabi SAW datang, maka Asma berkata kesempatan. Kata Asma, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, inna Umar qala kada wa kada." Umar tadi ngomong begini-begini. Maka Rasulullah berkata, "Fama qulti lahu?" Apa yang kau katakan kepada Umar? Asma mengatakan, "Aku berkata begini-begini, aku bantah." Maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Asma. Kata Rasulullah SAW, "Laisa bi ahaqqo bi minkum." Benar. Umar tidak lebih utama kepadaku daripada kalian. Lahu wa li ashabi hijratun wahidah. Umar dan yang semisalnya mereka punya satu hijrah. Ya benar, mereka lebih dahulu hijrah ke Madinah, tapi mereka punya satu hijrah. Walakum antum ahlas safinati hijratan. Tapi kalian punya dua hijrah. Ya, kalian punya dua hijrah. Jadi masing-masing punya kelebihan. Umar lebih dahulu hijrah, sementara para sahabat ini ashabus safinah mereka masih di Habasyah karena Nabi suruh mereka di Habasyah. Ya. Dan mereka terlambat datang kota Madinah, tetapi mereka punya dua hijrah, ya. Taib, di antara hal-hal yang aneh, ya, yang pernah dilihat oleh para sahabat yang tinggal di Habasyah, ingat Habasyah negeri Nasara. Cuma Najasyi masuk Islam. Jadi mereka tinggal di negeri kaum Nasara, yang kaum Nasara tersebut ternyata baik, ya, mengayomi mereka karena raja mereka Najasyi baik, ya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada wanita yang berhijrah, ya, atau kepada orang-orang berhijrah yang lewat kapal dari Habasyah. Rasulullah SAW berkata kepada mereka yang pernah tinggal di Habasyah, "Ala tuhaddithuni bi a'ajiba ma ra'aitum bi ardil Habasyah?" Wahai para sahabatku, kalian pernah tinggal di Habasyah. Bisakah kalian kabarkan kepadaku tentang suatu perkara-perkara yang menakjubkan kalian di negeri Habasyah? Karena luar negeri gampangannya kalau kita. Rasulullah di Madinah, Habasyah luar negeri. Kalau Mekah, Madinah ya masih Hijaz, ya, negeri Arab. Habasyah bukan negeri Arab. Tentu ada hal-hal yang menakjubkan yang Rasulullah ingin tahu. Rasulullah SAW bertanya, adakah sesuatu yang menakjubkan yang kalian pernah lihat di sana? Maka qala fityatun minhum, ada seorang pemuda berkata, "Bala ya Rasulullah, ada ya Rasulullah, ada kisah menakjubkan." Dia cerita, "Baina nahnu julusun marrat bina ajuzun min ajaizi rohabinihim." Suatu hari ketika kami sedang duduk kaum muslimin, tiba-tiba ada seorang nenek tua berjalan, ya, dari orang miskin, ya. Tahmilu ala ra'siha qullah, dan dia sedang membawa di atas qullah min ma', yaitu bawa air, dia taruh di atas kepalanya sambil dia bawa. Famarrat bi fatan minhum. Tiba-tiba nenek tua ini melewati seorang pemuda, orang kaya, ya. Yaitu orang kaya di negeri Habasyah. Faja'ala ihda yadayhi baina katifaiha. Maka pemuda ini iseng, maka nenek ini sedang berjalan, maka dia letakkan tangannya di tengah-tengah di antara dua pundak wanita tua tersebut. Tsumma dafa, kemudian dia dorong. Fa kharat ala rukbataiha, maka wanita ini pun terjatuh tersungkur di atas kedua lututnya. Fankasarat kullatuha, dan akhirnya kullahnya, tempat airnya yang terbuat mungkin dari dari tanah liat yang semisalnya, pecah. Falamma irtafa'at ilfatat ilaihi. Kemudian dia bangkit. Kemudian nenek tua itu melihat kepada sang pemuda. Dan dia mengingatkan pemuda tersebut. Ini yang menakjubkan di sini dilihat oleh para sahabat. Apa dia berkata nenek tua ini? Saufa ta'lamu ya gudar. Kau akan tahu hai anak nakal, ya. Idza wada'allahu al-kursiyya. Kalau Allah meletakkan kursinya pada suatu hari nanti. Wa jama'al awwalina wal akhirin, dan Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Ingat, dia Nasraniyah. Ini wanita Nasrani. Dia ingatkan, ente sekarang ganggu saya. Nanti ada satu hari kiamat, ketika Allah meletakkan kursinya, Allah mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Wa takallamatil aidi, dan tangan-tangan akan berbicara. Wal arjul bima kanu yaksibun. Tangan akan ngomong, kaki akan ngomong apa yang mereka perbuat selama di dunia. Fasaufa ta'lam, kau akan tahu. Kaifa amri wa amruka indahu gadan, kau akan tahu bagaimana urusanku dengan urusanmu di sisi Allah besok. Subhanallah. Ini wanita Nasriyah tapi berbicara seperti orang ustazah yang menyampaikan ayat-ayat Allah, bahwasanya manusia akan dimulai dari awal dan akhir.
Sebagian firman Allah, "Qul innal awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Sungguhnya orang dari awal sampai akhir semua akan dikumpulkan di padang mahsyar di waktu yang telah ditentukan. Padahal dia Nasraniyah. Ya, ini maka tangan lihat nanti. Kemudian dia berkata, tangan-tangan berbicara, kaki-kaki akan berbicara. Persis dalam surat dalam Al-Qur'an. Wa tukallimuna aydihim wa tukallimuhum aydihim wa tarjalu wa tashhadu arjuluhum. Ya. Dan sebagaimana dalam Al-Qur'an kata Nabi SAW mengomentari kisah tersebut, sadaqat. Benar wanita tersebut. Wanita tersebut benar. Kaifa yuqaddisullahu ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim min syadidihim. Bagaimana Allah bisa memuliakan suatu kaum yang mereka tidak membela hak orang yang miskin dari kezaliman orang yang kaya atau orang yang kuat, ya. Jadi kalau mau umat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat tersebut harus membela keadilan, ya. Apakah yang terzalimi orang kaya ataupun orang miskin, apakah orang kuat atau orang lemah, semuanya harus dibela. Kemudian juga di antara kisah yang menakjubkan, Syaikhan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Anna Umma Salamah wa Umma Habibata dzakarata kanisah." Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah bercerita, dua-duanya pernah di Habasyah. Ummu Salamah dengan Abu Salamah, ya, pernah hijrah ke negeri Habasyah, kemudian ke kota Mekah, akhirnya Abu Salamah meninggal. Kemudian Ummu Salamah hijrah ke kota Madinah, akhirnya menikah dengan Nabi. Jadilah Ummul Mukminin. Sama Ummu Habibah, Ramlah bintu Abu Sufyan pernah berhijrah dengan suaminya Ubaidillah bin Jahshin radhiyallahu anhu yang kemudian meninggal di negeri Habasyah. Kemudian dia balik ke Madinah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Ummul Mukminin. Ini dua-dua Ummul Mukminin yang pernah tinggal di Habasyah. Mereka ngobrol sama Aisyah, itu sesama madu-madu ngobrol. Ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, ada Aisyah. Mereka berdua cerita, kanisatan ra'ainaha, mereka bercerita mereka pernah lihat sebuah gereja di Habasyah. Fiha tasawir, di sana banyak patung-patung, gambar-gambar. Fadzakarata dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua cerita kepada Rasulullah, kami di Habasyah kami lihat ada gereja, ada patung-patungnya, gambar-gambarnya. Rasulullah SAW mengomentari, Inna ulaika idza kana fihimur rajulus salih famata banau ala qabri masjidan. Sungguhnya mereka itu orang-orang Nasara, kalau ada yang meninggal orang saleh di antara mereka, dibangun masjid di atasnya, dibangun tempat ibadah di atasnya. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka bikin patung-patung tersebut, gambar-gambar tersebut. Fa ulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat kelak, ya. Karena mereka membuat kuburan di atas membuat masjid di atas kuburan orang saleh, dan mereka bikin patung-patung tersebut. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.